Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang tadi dibacakan oleh qori'ah kita, yaitu Bunda Nur Ayani, berkenaan dengan Quran Surah Al-Asr ayat 1 hingga 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dengan sumpahnya bahwa demi masa, kata Allah, sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian, terutama di dunia. Maka siapa orang-orang yang tidak berada dalam kerugian? Yaitu orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua keadaan yang baik yang Allah berikan kepada kita. Kembali kita hadir dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Alhamdulillah pemirsa, senang sekali rasanya saya Muhammad Ihza yang pada hari ini kembali menyapa Anda dalam acara ini. Tentunya saya tidak sendirian, saya bersama dengan guru-guru kita, para ustadz yang insya Allah akan menyampaikan tausiahnya pada kita hari ini. Yang pertama yaitu Ustadz Dr. Haji Soekarni MAG dan yang kedua Ustadz Haji Husaini Sahlan SHI MHI. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz saya ini sehat, Ustadz Soekarni sehat. Terima kasih banyak Ustadz, pada hari ini kita berkumpul dalam acara Hari yang Berkah insya Allah dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyamakan apa-apa yang perlu kita samakan dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya saya juga tidak sendirian dan saya dibersamai oleh jamaah yang Masya Allah antusias sekali hari ini bersama kita pada kesempatan ini, yaitu bunda-bunda kita dari Majelis Taklim Masjid Al-Jihad Banjarmasin. Boleh kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat semua Bunda ya. Di suasana yang sejuk ini, yang nyaman, insya Allah nanti kita akan kembali disampaikan terkait dengan keilmuan
atau pengingat-pengingat untuk kita berkaitan dengan apa? Untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Sudah siap Bunda mendengarkan tausiah hari ini? Sebelum kita mendengarkan tausiah, ulun tes dulu semangat bubuhan pian, boleh Bunda ya? Hari yang berkah, sejukkan hati. Masya Allah. Baik, pemirsa, pada hari ini kita akan mendengarkan tausiah berkenaan dengan tema ruginya bila hidup hanya sekedar mengejar kesenangan dunia. Bagaimana kita melihat fenomena di luaran, barangkali ada di beberapa masyarakat, tidak semuanya. Ada hal-hal yang kita saksikan baik di media sosial atau bahkan di lingkungan terdekat kita. Bagaimana orang yang bekerja, orang yang punya ilmu, orang yang punya kekuasaan atau apapun itu, namun lupa dengan siapa yang memberikannya. Pada dasarnya ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita, baik itu kekuasaan, harta, uang atau apapun yang Allah titipkan kepada kita, ingat itu hanya titipan. Namun ternyata di masyarakat kita lupa terkait itu. Maka pada kesempatan ini langsung saja kita bahas yang pertama bersama Ustadz Dr. Haji Soekarni MAG. Kepada beliau disilahkan. Mohon izin Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah wa ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan tadi sudah diantarkan oleh Ustadz Izza, kita akan berbincang-bincang terkait dengan sebuah tema yang sangat penting, yaitu bagaimana agar kita tidak hanya mengejar duniawi dalam hidup ini, tetapi juga sampai kepada ukhrawi atau akhirat. Ibu-ibu sekalian yang ulun muliakan, dalam salah satu ayat Allah menjelaskan, misalnya dalam surah Al-A'la, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia menyebut nama Tuhannya, kemudian dia salat dan berdoa. Bal tu'sirunal hayatud dunya, tetapi kata Allah, manusia itu terpengaruh dengan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan akhirat bagi manusia, bagi kalian itu kata Allah lebih baik dan lebih kekal. Ibu-ibu sekalian, ayat ini menjelaskan bahwa begitu kuatnya pengaruh kehidupan dunia. Orang sering menyebutnya dengan hedonisme. Hedonisme itu artinya saraba nyaman, ya, ingin saraba nyaman tanpa mempertimbangkan akibatnya, dampaknya. Maka kalau kita lihat di dunia ini, orang mengejar kekuasaan. Karena dengan kekuasaan itu orang mudah untuk mengendalikan segalanya. Kemudian di dunia ini juga orang mengejar kekayaan. Dengan kekayaan itu orang akan bisa berbuat apa saja. Bahkan orang mengejar jabatan, posisi, status sosial, pendidikan, pangkat, dan lain-lain. Semuanya itu tujuannya adalah untuk menguasai kehidupan dunia ini. Tapi Allah mengatakan, ini adalah orang-orang yang rugi ketika dia hanya mengejar pangkat, jabatan, posisi, status sosial, kekayaan, dan sebagainya, kalau hanya berhenti pada kehidupan dunia saja. Maka Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Khair, wal akhiratu khairun. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Cuma kita ini belum menjalani, ibu-ibu sekalian, ya. Kita baru menjalani dua alam, ya. Pertama alam arwah, sudah lewat ketika kita masih belum lahir. Kemudian kita masuk ke alam dunia. Nah, ya sekarang ini ada yang umurnya 50, 60, ini dunia.
nanti masih ada 2 alam lagi yang akan kita hadapi. Yang pertama alam barzakh, alam ketika kita di dalam kubur sebelum kiamat. Dan yang berikutnya adalah alam akhirat. Setelah dunia ini kiamat, semua yang meninggal dibangkitkan dan siap untuk menerima pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa lamanya kehidupan barzakh, berapa lamanya kehidupan akhirat, tidak ada yang tahu. Hanya Allah menyebutkan tadi wal akhiratu khairu wa abqa. Dalam surah Ad-Duha, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Ibu-ibu sekalian, ayat ini bukan berarti mencegah atau melarang orang sukses di dunia. Tidak berarti. Ayat ini menegaskan bahwa dunia yang kita jalani itu mesti menjadi wasilah untuk mendapatkan akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah, kata para ulama. Dunia itu seperti ladang untuk bercocok tanam yang nanti hasilnya akan dipanen di akhirat. Nah, oleh karena itulah orang yang mengerti ajaran agama, dia tetap berjuang untuk keberhasilan dunia. Dia berjuang untuk kaya. Dia berjuang untuk mendapatkan posisi jabatan. Dia berjuang untuk mendapatkan status sosial yang lebih tinggi. Tetapi yang dia peroleh dari usaha itu semuanya adalah menjadi wasilah, menjadi perantara untuk mendapatkan akhirat. Caranya gimana? Nah, kita ingat salah satu ayat Al-Quran mengatakan begini. Wa ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Itu terdapat di dalam surah Nuh. Nabi Nuh dan juga nabi-nabi yang lain mengajarkan 3 hal ibu-ibu sekalian. Yang pertama adalah ani'budullaha. Kita beribadah kepada Allah. Jadi hidup ini harus kita frame, harus kita desain, harus kita bikin menjadi ibadah. Caranya gimana? Nah, karena hidup ini ada 2 hal yang kita lakukan. Yang pertama, hidup ini melaksanakan atau mengerjakan aktivitas duniawiyah. Seperti kita makan, minum, bekerja. Itu semuanya namanya aktivitas duniawiyah. Kalau aktivitas ukhrawiyah untuk jadi ibadah, itu mudah ibu-ibu sekalian. Kalau kita misalnya sholat, untuk jadi ibadah, ya karena sholat itu sudah ibadah. Sehingga sholat insya Allah tidak akan jadi yang lain, jadi ibadah. Mengerjakan puasa. Puasa karena sudah dari sononya ibadah, ya pastilah orang puasa itu beribadah. Tapi kalau dia bekerja sebagai petani, nelayan, bekerja sebagai polisi, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai karyawan apa saja di dunia ini yang kita berbeda-beda, itu tidak pasti dia akan jadi ibadah kalau caranya keliru. Nah, oleh karena itu gimana caranya? Ani'budullah, beribadah kamu kepada Allah. Beribadah itu 2 syaratnya ibu-ibu sekalian. Yang pertama, niatnya untuk melayani. Jadi melayani. Yang kedua, niatnya mencari pahala atau ridha dari Allah. Kita masih ingat salah satu ayat di dalam surah Al-Fath. Salah satu ciri dari umat Rasulullah itu adalah yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana. Umat Rasulullah itu dia mencari karunia Allah dan mencari keridhaan Allah. Maka apapun yang kita kerjakan, kalau niatnya dalam melayani, memberikan layanan, itu adalah untuk mencari karunia Allah, mencari pahala dan ridha dari Allah, maka semua pekerjaan itu menjadi ibadah. Tapi kalau niatnya melakukan suatu pekerjaan duniawi itu hanya semata-mata duniawi saja, dia tidak jadi ibadah. Apalagi misalnya kalau kita memberikan pelayanan, niatnya apa? Niatnya agar yang dilayani memberikan sesuatu kepada yang melayani. Wah, itu kalau kita misalnya bekerja sebagai dokter hewan, Bu ya. Nah, kita misalnya
mengobati hewan. Tujuannya apa? Agar hewan tersebut memberikan balasan kepada kita. Ya tidak akan diperoleh. Maka siap-siaplah kita akan menjadi orang yang kecewa di dalam hidup ini. Tapi kalau kita bertujuan untuk mendapatkan ridha dan pahala dari Allah, Allah itu maha kaya, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Oleh karena itulah ibadah kepada Allah inilah yang menyebabkan nanti pekerjaan duniawi kita bernilai akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu kemudian wattaquhu kata Allah, bertakwalah kepada Allah, yakni memelihara ibadah tadi, wa ati'un, dan taat atau patuh kepada Allah. Nah, oleh karena itu kalau kita sudah tahu caranya bagaimana agar dunia yang kita lewati berpuluh-puluh tahun ini bernilai ibadah, alangkah bahagianya kita. Terutama nanti kita akan temukan balasannya di akhirat kelak. Tetapi kalau setiap pekerjaan yang kita lewati di dunia ini hanya semata-mata untuk duniawi saja, alangkah ruginya kita, alangkah menyesalnya kita nanti ketika sudah berada di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa diberikan kekuatan mengisi hidup ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustadz Iza, sekedar pengantar diskusi kita. Baik, terima kasih banyak Ustadz Sukarni. Alhamdulillah, silakan kembali Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih banyak kepada Ustadz Sukarni yang sudah menyampaikan tausiah awal pada kesempatan ini. Masya Allah, saya mendengar ceramah dari Ustadz Sukarni tadi, teringat cerita dari teman saya Ustadz. Jadi dia cerita, dia masih muda, kurang lebih seumuran saya juga, sudah punya istri tapi belum punya anak. Jadi dia pernah cerita Ustadz, pada suatu ketika dia waktu itu uangnya sedikit yang dia maksud waktunya di bawah 2 juta. Saat itu dia mau dapat rezeki gitu kan, tapi gimana caranya? Dan ada rasa takut Bu, ada rasa takut untuk apa? Ada rasa takut untuk kalau kehabisan uang gitu ya. Apa yang dia lakukan Bunda sekalian? Dia lakukan adalah dia habiskan sekalian uangnya. Jadi waktu itu dikasih ke mamanya, istrinya dia kasih belanja, kemudian teman-temannya dikumpulin dia kasih makan. Masya Allah 2 hari kemudian dia dapat rezeki di atas 100 juta. Maksud saya adalah ketika tadi dengar cerita dari Ustadz Sukarni, saat seseorang hanya fokus dunia, ya barangkali dunia memang dia dapat gitu ya, tapi akhiratnya lupa. Ternyata saat kita fokus dengan akhirat, kan kalau kita ngasih orang tua gitu ya, ngasih istri, kalau pasangan dan keluarga dan lain sebagainya, insya Allah akan bernilai pahala. Dan itulah yang saya dapat pelajaran dari teman saya saat itu. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Sukarni atas pengantar awal tadi. Setelah ini kita akan mendengarkan ceramah selanjutnya dari Ustadz Husaini Sahlan. Setelah pesan-pesan yang berikut ini, tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Alhamdulillah pemirsa, di awal tadi kita sudah menyimak bersama tausiah dari Ustadz Sukarni berkenaan dengan tema kita hari ini. Ruginya bila hidup hanya sekedar mengejar kesenangan dunia. Ada betapa banyak orang-orang yang kemudian hanya fokus dengan dunia tapi lupa dengan siapa yang memberikan dunia. Pada dasarnya ketika seorang hamba mengabdikan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka aktivitasnya, pekerjaannya atau apapun yang dia lakukan bukan hanya tentang dunia, namun juga akhiratnya. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustadz yang pertama, yaitu Ustadz Sukarni, berkenaan dengan tema kita hari ini, bagaimana pentingnya kita membersihkan jiwa. Pada dasarnya dunia, kata beliau tadi, memang menggoda. Ada hal-hal yang barangkali manusia bisa terlalaikan olehnya. Maka penting bagi kita untuk hadir pada kesempatan ini untuk benar-benar menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz kita. Bunda-bunda sekalian masih semangat? Masya Allah, luntas lagi semangatnya Bunda. Hari yang berkah, sejukkan hati.
Masya Allah Bunda, tadi di awal kita sudah menyimak bersama penyampaian tausiah dari Ustadz Sukarni yang insya Allah sudah memberikan bekal di awal untuk kita. Namun setelah ini kita akan kembali mendengarkan dari Ustadz Husaini Sahlan berkenan dengan tema yang sama. Kepada Ustadz Husaini Sahlan disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita doakan Ustaz sajalah. Mudah-mudahan yang menjawab salam tadi diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan dilunaskan hutang-hutangnya. Ini bertambah nyaring nih. Saya ulang ya Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa ba'du. Yang sama-sama kita banggakan, kita muliakan ayahanda ulun Ustadz Dr. Haji Sukarni MAG, yang juga sama-sama kita banggakan Ustadz kita yang paling ganteng, host kita Ustadz Eza, Muhammad Eza, serta ibu-ibu nih yang pakai kerudung ungu putih semua. Waduh, cantik-cantik Bu ya. Masih muda-muda nih. Ya. Ya masih 17-20 tahun Ibu ya. Alhamdulillah. Sehat Ibu? Sehat ya, alhamdulillah. Mata sehat Bu ya. Semua sehat. Dompet sehat Ibu? Alhamdulillah. Ada dua nikmat kata Nabi, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat kata Nabi yang kebanyakan manusia itu lupa, lalai. Pertama nikmat sehat, as-sihah, itu nikmat sehat. Ini banyak manusia lupa. Ibu, sebanyak apapun duit kita, kalau sakit tidak sehat tuh habis tuh duit. Maka yang pertama alhamdulillah kita nikmat sehat ya. Ibu matanya bisa lihat, telinganya bisa dengar, bisa berjalan ke masjid ini, melangkah kaki ya. Cuman mudah-mudahan dompet juga sehat ya. Yang kedua apa? Nikmat waktu. Nikmat waktu ini juga banyak orang lupa, lalai. Bu, kalau pekerjaan hari ini kita luput, misalkan. Kalau cita-cita kita, keinginan kita, hajat kita luput hari ini, besok masih kita bisa cari. Tapi kalau yang luput itu adalah waktu, maka sedetik yang tadi kita lewatkan gak akan pernah kita kembali. Maka itulah tadi menarik sebetulnya ayahanda ulun Dr. Haji Sukarni menyampaikan bagus ya. Tentang bagaimana dunia, tadi Bunda Qari'ah juga menyampaikan surah yang luar biasa. Ini surah yang pendek, hafal semua Bu ya. Surah yang sangat pendek. Surah ini biasa dibaca juga oleh para sahabat jikalau ingin berpisah. Kalau ingin berpisah tuh ya. Imam Syafi'i menyebutkan kalaulah Al-Quran tidak diturunkan kalau. Cukup ini surah yang diturunkan udah cukup bisa menjadi pedoman hidup. Ya. Apalagi kalau semua turun kan, makin bisa lagi kita pedoman hidup. Allah bersumpah di sini demi apa? Demi waktu. Al-Asr. Kalau dalam tafsir Al-Misbah, Pak Qurasyab menyebutkan Asr itu kan menekan, memeras. Itu kaitan dengan pekerjaan. Artinya ingin melakukan satu pekerjaan untuk mendapatkan hal yang terbaik. Itu Asr. Asr juga kalau kita lihat para ulama menyebutkan sebagai periode zaman. Ya, makanya ada asrul hadid, zaman besi. Ada asrul sahabah, zaman sahabat. Ada asrul nabi, zaman nabi. Maka bisa diartikan masa. Asr juga adalah lawan daripada ad-duha, waktu menjelang senja. Nah, kalau kita perhatikan tiga-tiganya ini nampak sekali kelihatan betul bagaimana sejatinya bahwa hidup itu semestinya kita maksimalkan. Maka Allah menyebutkan bersumpah demi waktu, demi asar. Innal insana lafi khusr.
Sesungguhnya manusia itu rugi semuanya. Illa, ada ilahnya kan. Nah, gini, ketika Allah menyebutkan ini, ada dua potensi yang ada pada kita, Bapak Ibu ya, hadirat yang dirahmati Allah, pemirsa TVRI sekalian. Ya. Yang pertama kita punya potensi hayawaniah, yang kedua insaniah. Secara potensi hewan kita sama dengan hewan. Makan, hewan makan, minum, hewan minum, kita kawin, hewan juga kawin. Tapi apa yang membedakan antara hewan dan manusia? Hewan itu yang dikejarnya hanya nikmat, puas dan senang. Kalau kita hanya mengejar nikmat, mengejar puas, mengejar senang, berarti kita masih kal an'am seperti binatang, belum naik. Apa bedanya? Manusia yang dikejarnya adalah tadi yang Pak Dr. Sukarni menyebutkan qad aflaha man tazakka. Beruntung orang membersihkan dirinya, ya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, yang menyebut nama Tuhannya dan salat. Orang yang selalu mengejar kebahagiaan akhirat. Inilah orang yang beruntung. Puas, nikmat belum tentu bahagia, Ibu. Iya kan? Coba di depan kita nih makanan serba lezat nih. Ada kambing ya. Ada ayam. Tapi ketika kita kumpul sama keluarga kita, ada satu yang gak ada. Anak kita yang biasa kumpul sama-sama makan, ada gak rasa yang hilang di situ? Hilang kita. Tapi walau makanan sederhana yang kita makan nih, sapi misalnya, sapi sederhana ya? Oh iya bukannya, wadi misalnya. Tapi kumpul semua, betapa lezatnya tuh makanan. Bahkan ada seorang ibu yang ketika ingin menyantap tuh makanan, tiba-tiba dia mendengar anak yang lama belum pulang. Hari itu anak itu pulang diam-diam, ingin kasih kejutan, dikasih tahu bahwa tuh anak sampai datang, dilepasnya tuh makanan untuk mendatangi tuh anak. Merasakan itu ibu. Bahkan Nabi menyebutkan ada orang yang tidak makan, ada orang yang tidak minum, bahkan ada orang yang tidak berhubungan suami istri, tapi dia bahagia. Walisoim, orang puasa. Farahatan, dia mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama apa? Ketika dia berbuka. Bahagia ketika dia berbuka. Kenapa? Karena dia berpuasa. Dan yang kedua, idza laqiya rabbah, dan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Bayangkan, Ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita hanya mengejar senang, puas, nikmat, apa bedanya dengan binatang? Yang dikejar kita bukan itu. Maka kemudian apa syarat supaya kita beruntung dan tidak rugi tadi? Illalladzina amanu. Kecuali iman. Kenapa iman Ibu? Karena iman itu ada pada rohani, pada kalbu, pada jiwa kita. Di sini letak iman. Maka qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung. Siapa orang beriman yang beruntung? Bukan yang punya jabatan, yang bukan punya harta, bukan punya pangkat, bukan punya kekayaan. Bukan. Tapi orang beriman. Kenapa? Karena iman itu di sini. Kalbu ini. Kebahagiaan sejati itu iman. Tapi iman saja belum cukup. Ya, Bu ya. Iman yakin, iman itu kan amanah, yu'minu iman. Tenang, nyaman. Kenapa kita nyaman? Kenapa kita tenang? Kita punya backing yang hebat. Tuhan. Kalau udah Tuhan, wah segalanya. Maha kaya kan. Ibu bernafas saja luar biasa. Kita bisa bernafas ini hari ini amat. Bayangkan berapa banyak orang tidur nggak bangun-bangun, ya kan? Ini masih bisa bangun, nah mata masih bisa melek, nggak ada yang masih buncilak, Ustaz Jalah. Coba kalau nggak buncilak lagi, ini amat. Kita bernafas, saya lihat di rumah sakit oksigen itu per liternya 25.000. Per hari itu minimal kita perlu 2.200 liter oksigen. Dikali 25.000, 56 juta, sanggup bayar? 56 juta loh sehari kita. Itu baru nafas, belum yang lain-lainnya. Bayangkan ketika azan berkumandang, kok kita lambat. Bah sholat dah, anjir azan, komat saja belum. Kan biasa gitu ya, itu biasa di lain. Di sini insya Allah ya, suaminya rajin ke masjid. Nah iman saja, yakin saja belum cukup. Sebelum apa tambahan? Amal. Kebenaran, keyakinan itu harus kita amalkan. Ya, tidak bisa kita diam saja. Tahu benar tapi nggak dijalankan, rugi juga, ya. Tahu sholat itu baik tapi nggak digawi, rugi. Hanya diam saja nggak bisa. Apa yang harus dilakukan? Yang kedua, wa amilus sholihat, amal yang soleh, saluha, amal yang pas, yang tepat, yang sesuai. Maka tadi Pak Ustadz Dr. Sukarni nyebut bahwa sholat itu amal soleh, zakat amal soleh, secara zat dia amal soleh.
Tapi juga nanti bisa dikaitkan dengan pelaku kita. Kalau misalnya dia berzakat pengen disebut dia dermawan, rugi juga ya. Dia sholat pengen dilihat oleh mintoha karena ada mertua di belakang. Sholat, ada mertua nih. Ruku, yang biasa baca tasbih 3 kali, dia 15 kali bacanya. Bacanya subhanakallah rabbana bihamdika Allahumma ghfir 15 kali yang dia baca. Ada mintuha di belakang. Itu bukan amal soleh lagi. Ya. Atau misalnya kalau laki-laki kan mau sholat Jumat kan itu wajib. Tiba-tiba ada orang nyeplung di sungai. Ini mana yang didahulukan? Hadangi dulu, aku mau sholat dulu, mati dia. Maka sholat Jumat bukan amal soleh lagi dia. Karena dia melupakan, ini kan lebih utama nih. Atau ada yang mau nagih utang, kita mau sholat sunat. Nagih utang. Utang wajib gak? Kan zaman canggih Bu ya. Cangkal berutang ngalih ditagih kan canggih. Zaman sudah ya. Maka utamakan dulu yang wajib. Ada tamu datang, tunggu dulu ustadznya lagi zikir itu sunnah. Tamu utama. Ya kan? Lihat juga mana yang utama, mana yang sunnah ya. Ini juga perlu kita perhatikan. Nah maka amal soleh. Nah amal soleh saja kita pribadi belum cukup. Tanpa apa? Tawasau bil haq. Saling mewasiati dalam kebenaran. Artinya kita tahu ini baik jangan sorangan. Bawai laki, bawai anak, bawai tetangga, bawai semua. Karena amal yang utama bukan hanya amal individu tapi ajak amal secara sosial. Jangan lupa amal sosial itu penting. Kita sholat jamaah itu juga sosial. Kenapa Nabi habis sholat menghadap jamaah? Aqbala ila qaumi, dia menghadap kepada jamaahnya. Salah satunya ingin memperhatikan, oh ini ada yang sakit, ada yang gimana. Itu tujuan kita berjamaah. Ya. Makanya Nabi menyebutkan annallahu azza wa jalla ibadan laisu bi anbiya wala syuhada, kata Nabi. Allah memiliki hamba-hamba yang dia bukan nabi dan bukan syuhada. Yaghbituhumul anbiya was syuhada, tapi iri kepada mereka para nabi dan syuhada. Ala majalisi qurbi minal, akan kedudukan dan kedekatan mereka kepada Allah. Apa rahasianya? Tahabbu fillah wa tasafu. Mereka saling mencintai karena Allah dan berada dalam satu barisan. Dalam satu organisasi boleh. Dalam satu kelompok saling bahu membantu. Itu amal sosial. Itu tujuannya. Itu ada dalam bab kaifiatus shalah ya, wa sifatuha, kaifat salat dan sifat-sifat salat. Ya. Nah, maka penting. Tapi yang namanya membawai, jangankan tetangga, laki aja ngalih, bawai bini aja ngalih. Maka ngalih biar tetamu bini pemamayan, laki kada peringatan bah, klop sudah. Ngalih, bang bila bini pemamayan laki kada peringatan nih, rumah tangga tuh aduh. Nah maka diperlakukan apa? Sabar, tawasau bis sabar, wasiat mewasiati dalam kesabaran. Ingat, sabar itu yang utama. Sabar itu kecerdasan. Emosi mohon maaf itu lawan cerdas. Jadi kalau kita mau tahu orang itu mohon maaf, cerdas atau kebalikan cerdas. Apa kebalikan cerdas ya? Ya kalau dalam bahasa Nabi itu ahmak ya. Itu lihat gimana. Kalau emosi marah, mencaci, mencela, menghujat, saya kira nggak perlu kecerdasan. Ya. Marah, cacian, makian, hinaan, celaan itu nggak perlu kecerdasan. Itu insting, ya kan? Orang marah-marah itu insting. Tapi kesabaran, kesantunan, kesopanan itu perlu kecerdasan. Maka apa susahnya kita sabar dulu sebentar, hidup nggak lama. Apa susahnya kita menahan dulu emosi kita? Toh apa kata Allah? Ketika nanti kita masuk surga, yang masuk di depan kita di hadapan pintu-pintu surga, malaikat ucapkan apa? Salamun alaikum bima sabartum. Salam atas kalian yang mana kalian sabar di dalamnya. Ternyata kesabaran adalah pintu untuk masuk surga. Ya, fa ni'ma uqbad dar. Inilah tempat sebaik-baik tempat kalian nanti. Ibu hadirat yang tentunya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semua ini dan mudah-mudahan insya Allah ibu-ibu yang masih muda-muda kan masih cantik-cantik di sini lebih gairah untuk semangat ibadahnya. Mohon maaf
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini Sahlan yang sudah menyampaikan tausiah yang kedua pada kesempatan ini. Baik ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah mendengarkan 2 tausiah pada kesempatan ini. Langsung saja ulun buka kesempatan tanya jawab Bu ya. Tanya jawab untuk jamaah kita pada kesempatan ini. Silahkan yang pertama kepada Ibunda siapa? Silahkan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Demi Wahyuningsi, Jamaah Masjid Al-Jihad Banjarmasin. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana membedakan orang yang bekerja hanya untuk dunia saja dengan orang yang bekerja untuk dunia sekaligus akhirat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Demi Wahyuningsi Bu ya. Gih, langsung saja yang kedua. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Silahkan, saya Bunda. Nur Laila, Jamaah Masjid Al-Jihad Banjarmasin. Baik, boleh diangkat sedikit lagi Bunda, badannya Bunda biar kelihatan kamera. Oke. Saya pernah mendengar bahwa orang yang dunianya senang maka pasti akhiratnya juga akan senang. Benarkah begitu Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 2 pertanyaan kita tampung dulu dan akan kita jawab setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukan Hati. Alhamdulillah pemirsa, pada segmen yang sebelumnya kita sudah menyimak bersama tausiah dari Ustadz-Ustadz kita yaitu Ustadz Sukarni dan Ustadz Husaini Sahlan berkenaan dengan tema kita hari ini yaitu ruginya bila hidup hanya sekedar mengejar kesenangan dunia. Alhamdulillah bunda-bunda sekalian, kita sudah menyimak bersama dari para Ustadz kita terkait dengan tema hari ini dan menarik sekali Bunda ya, insya Allah ini menjadi pengingat untuk kita semuanya bahwa pentingnya semua aktivitas kita bukan hanya tentang dunia tapi juga bagaimana sampai di akhirat insya Allah. Baik, tadi sudah kita dapatkan 2 pertanyaan dari bunda-bunda yang sudah bertanya yaitu yang pertama Ibu Demi Wahyuningsih. Ini kita memohonkan kepada Ustadz Sukarni untuk menjawabnya. Bagaimana membedakan orang yang bekerja hanya untuk dunia Ustadz dengan orang yang bekerja untuk dunia dan akhirat? Silahkan kepada Ustadz Sukarni. Terima kasih Ibu. Tadi terkait dengan pertanyaan pertama, bagaimana membedakan? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang susah ini sebenarnya. Kenapa? Karena beragama itu terkait dengan niat. Nah, tadi saya menjelaskan pesan Nabi Nuh ya, ketika berdakwah kepada umatnya yang sebagian besar membangkang. Itu Allah mengajarkan ani'buduhu wattaquhu wa ati'un. Lalu kita memahami tadi bagaimana itu ibadah ya. Nah, ibadah itu ditentukan oleh niatnya. Sedangkan niat itu siapa yang tahu? Karena niat itu letaknya di dalam hati. Ya. Niat itu letaknya di dalam diri seseorang. Siapa yang tahu niat kita masing-masing nih? Enggak tahu kita kan. Ustadz Husaini misalnya niatnya apa ke sini? Ya, saya apa niatnya? Susah kan? Nah, oleh karena itu yang pasti dapat membedakan apakah dia bekerja atau melakukan sesuatu untuk dunia atau akhirat adalah yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan yang tahu. Inilah makanya kenapa orang menyebutkan beragama itu sebenarnya adalah individual. Walaupun kita didorong untuk berjamaah, misalnya sholat berjamaah. Tetapi sebenarnya yang sholat itu masing-masing. Tidak bisa misalnya
Kita sholat itu ya minta tanggung dengan saudara kita yang di sebelah misalnya, nggak bisa. Atau kita sholat tidak berwudu, ditanggung oleh imam yang berwudu, nggak bisa kan? Nah, jadi yang dapat membedakan apakah seseorang itu melakukan sesuatu untuk dunia saja atau dunia akhirat adalah yang bersangkutan. Mungkin ada tanda-tanda yang bisa kita lihat dalam kehidupannya. Oh, orang ini sepertinya khusyuk sekali sholatnya. Ternyata maling sandal ya kan. Jadi enggak bisa Bapak Ibu-ibu sekalian. Nah oleh karena itulah maka setiap orang harus paham dan mengerti dia. Bagaimana caranya agar hidup ini bernilai akhirat. Itu setiap orang harus paham. Yaitu tadi ditentukan oleh niatnya masing-masing. Niatnya tadi dua kan. Pertama kalau pekerjaannya itu pekerjaan sosial ya. Tadi istilah Pak Husaini tadi watawasau bil haqqi watawasau bis sabar itu pekerjaan sosial. Itu kita melayani orang lain tapi tujuannya ingin mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala itu hanya diketahui oleh yang bersangkutan. Nah, oleh karena itulah seharusnya kita ini memang semakin tua, semakin panjang umur kita, itu kita semakin tulus ibadah kita, semakin kuat akhirat kita. Tadi umur berapa tadi? 17 ya? Dibalik ya? 21 ya. Nah, jadi semakin tua ya, umur kita itu semakin sadar kita bahwa yang kita kejar itu sebetulnya adalah pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja, pahala ridha, pahala ridha. Kalau itu sudah menggelora dalam diri kita, apapun yang kita lakukan itu akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan bernilai, otomatis bernilai akhirat. Baik, saya kira itu, Allah. Ustaz. Jadi memang pada dasarnya kembali ke diri sendiri Ustaz ya? Kembali ke diri sendiri. Masya Allah. Ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Silahkan kembali duduk Ustaz. Alhamdulillah. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Kita mohonkan kepada Ustadz Husaini Sahlan untuk menjawabnya. Pertanyaan kedua dari Ibu Hajah Nur Laila, Bu ya. Saya pernah mendengar bahwa ada orang yang dunianya senang, maka pasti akhiratnya juga senang. Ini bagaimana Ustadz? Silakan Ustadz. Baik. Ini juga pertanyaan yang susah juga ya. Senang dunia, senang akhirat. Ya, itu idealnya kita pengen gitu ya. Di dunia senang, di akhirat senang. Tapi ada juga yang di dunia senang, belum tentu di akhirat senang. Kan banyak nih. Ya, kasihan kan nanti ada yang di dunianya hidupnya pas-pasan. Ya, pas mau beli rumah bisa beli, pas mau beli mobil bisa beli, pas-pasan itu senang ya. Iya, kalau saya melihat gini, boleh, tapi kalau dia pahamin senang itu bahagia, iya. Karena itu doa kita bersama kan idealnya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami datangkan kepada kami di dunia hasanah. Hasanah kan kebaikan, itu relatif kan. Belum tentu yang namanya baik itu duit banyak, ya. Walaupun memang bayangan kita selalu duit. Makanya orang kalau datang ke kiai, ke ustadz, tuanku pasti nanya, Ustadz amalan sugih apa? Pasti itu nanyanya. Saya bilang nabung 1 juta sehari sugih piannya. Itu pasti sudah. Nah dunia baik belum tentu, duit belum tentu, jabatan. Kan banyak orang menjabat ujung-ujungnya KPK yang datang. Ya kan? Nah ini macam-macam. Maka yang utama itu bukan senangnya, bahagia. Bahagia itu pasti senang loh Ibu. Saya lihat di desa-desa itu para petani hidupnya sederhana tapi enggak lihat bantal tidur dia. Adapun kita yang enak kisahnya kan naik mobil, turun naik mobil, masuk rumah itu mau tidur aja gelisah. Uang punya banyak. Di mana? Di bank. Segalanya punya suami ganteng, takut kehilangan. Ya kan, takut usia ini enggak senang juga. Ya, maka saya kira yang ideal itu dunia bahagia. Insya Allah pasti akhirat bahagia. Kalau di dunia kita bahagia, tentunya orang yang bahagia dunia itu sudah dia selalu ridha Allah. Dia tidak peduli bagaimana keadaannya. Maka pastilah dia bahagia juga di akhirat. Jadi idealnya ini doa yang kita hafal kan. Hafal semua Bu ya. Doa anak-anak juga hafal. Doa sapu jagat. Nah, cuman orang Arab gak tahu doa sapu jagat Bu. Coba tanya di Arab sana, ada gak doa sapu jagat? Gak tahu doa sapu jagat. Yang tahu cuman kita aja doa sapu jagat.
Doa yang luar biasa. Ibu kalau umrah juga doa ini aja dibaca. Nggak usah yang Allahumma, cukup doa ini aja kan ya. Baik, paling enak makan buncis. Apalagi sambil makan pete. Cukup habis jawaban ulun karena host sudah mengode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Karena memang senang dan bahagia itu dua hal yang berbeda, Ustaz ya. Karena senang itu sifatnya sementara, begitu Ustaz. Bahagia adalah bagaimana kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik, langsung saja saya buka pertanyaan yang ketiga kepada bunda-bunda sekalian. Silahkan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda perkenalkan dirinya. Ulun Sri Hidayati dari Jamaah Masjid Al-Jihad Banjarmasin. Izin bertanya. Baik, Ibu. Apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari sifat yang hanya fokus pada kehidupan dunia sehingga lupa akhirat? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita buka untuk penanya keempat, silakan boleh angkat tangan dulu. Oh enggak, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Boleh saya diangkat sedikit Jurmia. Bunda? Saya dari PAUD Terpadu Aisyah 2 Banjarmasin. Pertanyaan saya, mohon nasihat Ustadz agar semua aktivitas kita di dunia baik dan di akhirat juga baik. Terima Baik, kasih. Masya Allah. Baik, yang pertanyaan ketiga dulu ya. Kita mohonkan kepada Ustadz Soekarni untuk menjawabnya. Ini senada Ustadz dengan pertanyaan yang pertama barangkali. Karena tadi kan kita di pertama sudah dikasih tahu bahwa memang ibadah atau keimanan ini kan individual. Tentang diri sendiri nih. Nah ini bagaimana nih agar apa yang harus kita lakukan agar menghindari sifat yang hanya fokus dengan dunia Ustadz. Tapi bahkan bisa lupa dengan akhirat. Silahkan Ustadz. Ya, yang pertama adalah kita harus terus belajar ya. Belajar memahami hakikat dari kehidupan ini ya. Karena kehidupan ini Allah bilang kan bahwa hidup di dunia ini adalah permainan. Wa mal hayatud dunya illa lahun wa laibun dan seterusnya. Bahwa hidup dunia ini permainan. Permainan itu kalau kita tidak paham, tidak mengerti, kita selalu kalah. Nah gitu kan ya. Nah, oleh karena itu kita harus terus belajar. Apa sebenarnya hakikat dari dunia ini? Ternyata Allah mengatakan hakikat dunia ini pertama adalah laibun, permainan, ibu-ibu sekalian. Yang kedua hakikat dunia ini adalah lahun, tidak ada yang abadi, akan hancur semua. Kullu syai'in halikun, kata Allah. Segala sesuatu itu akan hancur, illa wajhah, kecuali zat Allah yang tidak hancur. Nah, itu kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi intinya apa yang harus kita lakukan agar kita tidak terjebak ke dalam orientasi dunia tok di dalam hidup ini. Kita harus terus belajar, harus memahami. Maka saya kira ibu-ibu ini kan majelis taklimnya banyak sekali kan ya. Hari ada yang khusus hari Kamis, ada hari Jumat dan sebagainya. Jadi kita terus belajar. Dan ustadz-ustadz kita juga terus berusaha untuk memberikan informasi yang benar terkait dengan agama. Karena ini hanya agama yang bisa menjelaskan. Kalau ilmu ekonomi, mungkin ilmu politik, ya ini tidak bisa menjelaskan. Yang bisa menjelaskan hakikat kehidupan ini adalah agama. Oleh karena itu kita harus terus belajar ilmu agama. Yang kedua, kalau yang pertama ini sudah dilakukan kan, karena kita terus ngaji kan, bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batasan umur, tidak ada batasan usia ya. Semua forumnya disiapkan oleh majelis-majelis ilmu dan kita berterima kasih kepada pengelola-pengelola majelis taklim ini. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah mempraktekkan atau menghayati terhadap ajaran agama. Jadi agama ini bukan hanya ilmu, bukan hanya pengetahuan, tetapi dia harus dipraktekkan. Nah, contoh misalnya kita belajar tentang sholat. Nah, ini ilmu tentang sholat. Tapi kalau kita tidak lakukan, dia tidak akan menghasilkan keinsapan. Tidak akan menghasilkan rasa spiritualitas. Jadi agama itu hanya sekedar ilmu.
tidak akan menghasilkan rasa beragama. Rasa beragama itu akan dihasilkan kalau ajaran agama ini kita praktekkan, kita mudawamahkan, kita istiqamahkan. Oleh karena itu ibadah-ibadah di dalam agama tidak pernah tamat, ibu-ibu sekalian. Kalau pian mendengar ada orang buka pengajian mengajarkan tentang sholat yang tamat, itu jangan diikuti. Ya. Nah, katanya ada juga itu Ustaz Iza, ada juga katanya di Banjarmasin ini orang buka pengajian mengajarkan bahwa sholat itu bisa tamat, jangan. Nah jadi dengan dua hal itu, belajar ilmu agama yang terus menerus, kemudian mengamalkan, melaksanakan ajaran agama yang terus menerus, itu akan membawa kepada keinsafan kita dan orientasi hidup kita yang dunia dan akhirat. Insya Allah. Masya Allah, baik. Banyak orang yang beragama tapi tidak mendapatkan rasa beragama. Iya betul, tidak mendapatkan rasanya. Masya Allah, baik. Karena hidup tadi kata Ustaz Sokarni adalah permainan, maka boleh barangkali Ustaz saya bilang, maka bermain-mainlah dengan serius gitu Ustaz ya. Sesuai aturan mainnya. Sesuai aturan mainnya, sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kita mohonkan kepada Ustaz Husaini Sahlan untuk menjawab dan memberikan kita nasihat bersama, karena tadi pertanyaannya adalah nasihat begitu ya. Mohon nasihat Ustadz agar semua aktivitas kita di dunia baik dan akhirat juga baik. Silahkan kepada Ustadz Husaini. Baik Ibu ya, bagaimana supaya aktivitas kita itu baik. Saya kira satu ya, jangan lupakan Tuhan, bawa namanya. Maka mulai dengan Bismillah. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap apapun perkara yang baik Bu ya. Mau ke pasar baca bismillah, mau nyuci baca bismillah, mau masak baca bismillah ya. Mau apa aja ya, mau ke majelis baca bismillah. Maka setiap perkara yang baik yang bila tidak dibaca dimulai dengan bismillah fahuwa aqta, maka dia putus. Apa yang putusnya? Berkah. Kita cari itu berkahnya. Nah, maka yang pertama bismillah. Lupa misalnya kan baca bismillah, lagi masak lagi lupa baca bismillah. Sawat laki madahi. Umumnya baca bismillah belum abahnya. Gimana caranya? Maka faizah nasiyah, jikalau dia lupa baca bismillah di awal itu, maka baca nanti di pertengahan. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Baca itu. Jangan pas laki madahi baca bismillah ada baca bismillah. Baca bismillah ujar lakiku. Jangan. Itu saking taat sama laki lo bismillah ujar lakiku. Jangan pakai ujar lakiku. Pokoknya bismillahi awwalahu wa akhirahu. Hanya untuk yang baik-baik. Yang enggak baik enggak boleh. Mau nyuntan, nyuri, baca bismillah misalnya. Itu ada masih haji ini sugih nih misalnya. Salat hajat dulu maling. Buka bismillahi tawakkaltu ala Allah misalnya. Dapat TV alhamdulillah. Ketangkap astagfirullah. Dipukulin innalillah kan. Jangan. Nah yang kedua selesai itu jangan lupa juga. Setelah pekerjaan selesai jangan lupa kita puji dia. Karena kita barusan bisa bekerja semua karena apa? Karena dia. Kudrat dan iradat itu milik siapa? Milik dia. Kita bisa berjalan, bisa melangkah, bisa bekerja. Kenapa? Karena Allah semua. Maka di situ pertama bismillah untuk menghilangkan kesombongan kita. Ya, bahwa kita bekerja, berbuat apapun ada dengan kekuatan Allah, dengan bantuan Allah. Maka di ujung itu selesainya baca alhamdulillah. Ya. Dan ingat alhamdulillah sebaik-baik seabdal doa itu alhamdulillah. Kita merasa bersyukur akan segala apa yang kita miliki. Dan syukur itu tak hanya di lisan. Yang syukur sejati itu di sini, bukan di lisan. Ya. Nah, baik, saya kira itu Bunda ya. Sungai Kelayan, sungainya Barasih. Cakep. Cukup sekian. Terima kasih. Masya Allah. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Bunda-bunda sekalian sudah kita simak bersama 2 tausiah dan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita berkenaan dengan tema kita hari ini, ruginya bila hidup hanya sekedar mengejar kesenangan dunia. Insya Allah mudah-mudahan dari apa yang sudah kita dapatkan pada kesempatan ini menjadikan kita semakin meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah menjadikan kita selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, saya coba yel-yel dulu boleh Bu ya. Hari yang berkah, sejuta hati
Masya Allah. Itulah tadi pemirsa, sudah kita simak bersama dua penyampaian Ustadz kita, yaitu Ustadz Soekarni dan Ustadz Husaini Sahlan berkenaan dengan tema kita hari ini. Insya Allah dari apa yang kita dapatkan hari ini membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin meniru bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kehidupan untuk kita, dan insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita keberkahan dalam hidup di dunia dan di akhirat. Itu saja dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang berkah, Baik Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Amin ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, jadikanlah hari yang berkah ini kegiatan yang penuh dengan rahmat-Mu, kegiatan yang membawa manfaat, dan kegiatan yang penuh dengan hikmah. Ya Rabb, berkati dan ridhoi acara kami ini. Wahai Tuhan yang melapangkan jalan ke surga bagi para menuntut ilmu. Wahai Tuhan yang mengajarkan nama-nama segala sesuatu. Wahai Tuhan yang meninggikan derajat kaum beriman dan pewaris ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.